Kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ya, semoga bahagia semuanya. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua orang, semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa resonate atau cocok untuk semuanya. Ya, silakan kalian sesuaikan. Ya, bijak-bijak dalam menonton, mengomentari, atau mempersepsikan. Ini adalah general. Bisa cocok, bisa enggak, bisa sebagian cocok, sebagian enggak, ya. Bisa beberapa memang cocok banget. Ya, silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip-skip, jangan dilewati supaya kalian itu bisa paham ya, enggak salah paham ya. Sekali lagi ini general reading pembacaan umum ya. Jadi bisa vice versa juga, energinya terbolak-balik. Antara kalian juga energi seseorang yang sedang kalian pikirkan atau yang sedang bermasalah dengan kalian, ya. Bacaan ini sifatnya timeless, jadi saat kalian menemukan memang mungkin semesta menunjukkan bacaan ini mungkin perlu ya untuk kalian. Saya nanti akan membacakan soal energi ya, energi niat, perasaan ya, tujuan-tujuan dia, rencana mungkin ya. Dia seseorang yang kalian pikirkan. Terutama yang paling penting adalah pesan semesta atau mungkin solusi-solusi ya, pesan-pesan afirmasi positif yang bisa kalian ambil sebagai satu wacana positif, bisa sebagai salah satu dasar pemikiran ya, dasar dalam mengambil keputusan ya, dasar untuk melangkah seperti itu. Oke, judulnya apa? Saya tidak menentukan judul apapun ya, tidak pernah. Tidak menentukan tema apapun, karena saya menganggap kalau saya menentukan tema, ya nanti saya kebawa akan judulnya. Mending saya memasrahkan kepada semesta, petunjuk apapun akan saya baca, kisah apapun saya baca, energi apapun yang memang perlu dibacakan akan saya bacakan apa adanya tanpa ini ya, pahit saya katakan pahit, manis saya katakan manis. Silakan kalian sesuaikan. Kalau kalian suka jangan lupa di-subscribe, terutama untuk kalian yang belum subscribe. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, semoga berkah selalu untuk kalian. Dan semoga untuk kalian yang sering nonton konten saya, kehidupan kalian ya semakin lama semakin baik ya, semakin banyak masukan baik, otomatis kalian bisa berpikir tambah baik gitu ya. Kali ini saya akan mengambil tebaran 9 dengan kartu Lenormand. Mungkin tidak biasanya, tapi akan saya bacakan seperti itu supaya nggak bosen ya. Ini adalah general, untuk yang personal reading nanti akan saya bacakan di akhir. Oke, kita lihat ya. Kisah kalian bersama orang yang kalian pikirkan, kita cek dulu energinya. Bisa energi masing-masing keluar ya. Kalau keduanya tidak keluar di sini, berarti kali ini memang bukan bacaan untuk kalian, tapi untuk orang lain ya, untuk yang juga nonton video ini. Ada permasalahan apa? Loh, cicaknya bunyi. Ini tumben ya, Lenormand ini biasanya saya pegang cepat keluarnya. Oke, ship. Ada hubungan jarak jauh. Kemudian ada juga masalah board, komunikasi ya. Komunikasi jarak jauh ini banyak di sini. Kalau memang tidak secara fisik jauh ya, tapi mungkin walaupun dekat ya, tapi komunikasinya nggak bagus. Board ini juga bisa diartikan gosip atau omongan orang atau info-info tentang seseorang yang mungkin sedang berjauhan dengan kalian ya. Berjauhan ini bisa juga sudah putus, masih nyambung tapi nggak jelas on off. Bisa juga hubungan yang sedang nggak karu-karuan, sedang nggak bagus ya, terutama dalam hal komunikasi. Ada juga masalah info-info kayak moon. Di sini moon itu adalah energi malam, gelap ya. Ada sesuatu yang ingin diketahui tapi masih belum bisa ketemu ya. Mungkin keingintahuan tentang seseorang yang jauh. Terus kemudian mungkin mencari tahu juga dari orang-orang lain di sini ada. Karena apa? Hubungan jarak jauh dicurigai. Ini banyak yang mencurigai, ada hal-hal yang disembunyikan ya. Ada sesuatu yang terpendam. Di sini juga ada yang ngempet ya, memendam ingin komunikasi atau komunikasinya karena tidak bagus ya. Jadi banyak yang dipendam, menumpuk-numpuk. Mungkin ingin mengungkapkan kekangenan atau apa. Tapi nggak bisa tersampaikan gitu. Kita lihat. Jadi terpaksa harus memendam perasaan.
Di sini juga ada yang memendam hasrat ya. Ya mungkin rindu ya, untuk kangennya banget. Tumben ya kartu ini sama saya kok kayak gini ya. Tadi saya sudah bikin sampai separuh, hilang. Saya males nyambung. Saya ulang dari awal. Oke. House. Gini teman-teman. Benar ya, ini house itu kenyamanan juga rumah ya. Saya melihatnya di sini ada beberapa yang sudah menikah. Bisa kalian, bisa orang yang kalian pikirkan, bisa kalian berdua ini dalam satu pernikahan ada ya. House ini melambangkan pulang ya, ke rumah ya. Satu tempat kita pulang kalau kerja, pulang, ini istirahat, satu tempat yang nyaman. Saya melihatnya di sini orang ini mungkin lama nggak pulang, atau gini, kalian ini sebenarnya saling menganggap ya, saling menganggap satu sama lain itu adalah rumah, tempat yang nyaman, tempat pulang ya. Terus ada juga di sini, kenapa tapi kok nggak pulangnya ke saya ya, atau mungkin kenapa kita nggak ketemu, bukankah kau bilang dulu aku adalah hal ternyaman bagimu. Ada juga yang di sini memang yang jauh dari rumah ya, yang sedang jauh dari rumah, seperti itu. Stars, harapan untuk terhubung, harapan untuk selalu bisa berkomunikasi ya, tapi dipendam. Ini banyak kekangenan atas hal yang kaitannya dengan komunikasi ya, kerinduan, harapan untuk bisa ketemu. Nah, semakin lama semakin hari bertumbuh, semakin lama semakin hari mungkin komunikasinya juga semakin jauh, semakin hari semakin merasa kayak kehilangan kenyamanan. Artinya kayak kalau tumbuhan itu lama-lama tambah gersang. Karena di sini saya lihat pohonnya kok gersang ya, kok nggak rimbun ya. Jadi tidak bisa meneduhkan hati gitu. Oke, lanjut cross. Di sini ada satu kebingungan atau di persimpangan. Persimpangan bingung ini bisa macam-macam ya. Bisa pikiran yang bercabang-cabang, seperti contohnya apakah dia itu benar setia ya, pikiran-pikiran yang membingungkan diri sendiri padahal sebenarnya nggak perlu, atau dia ada orang lain ya, atau dia masih rindu padaku, atau apapun ya, atau saya harus meninggalkan ya hubungan ini, kok lama-lama nggak nyaman ya. Itu banyak di sini yang berpikiran seperti itu. Oke, Bu. Di sini kalian mulai merasakan karena kok banyak rahasia ya, banyak yang tidak tersampaikan ya, banyak yang terpendam. Dan banyak juga di sini saya melihat banyak yang menggali-gali informasi tadi ya, seperti yang saya bilang. Itu seperti menyimpulkan atau mempelajari ya, mempelajari dalam artian mempelajari setiap peristiwa, setiap komunikasi itu diuli-uli sendiri, dipikir-pikir sendiri, diasumsikan sendiri ya, disimpul-simpulkan sendiri, kemudian kepikiran sendiri. Bingung sendiri. Nah, paham ya maksud saya? Lanjut. Dia kok ngomong gitu ya? Maksudnya apa ya? Jangan-jangan begini. Wah, kalau begini, terus. Nah, di sini saya melihatnya ya, karena lama mungkin nggak ketemu, nggak komunikasi. Saya merasakan banyak energi kesepian, kesakitan ya. Banyak yang patah hati di sini. Sedih banget. Merasa sakit. Kenapa saya diabaikan? Kenapa komunikasi kita nggak bagus? Kenapa kamu lebih memprioritaskan pekerjaan atau hal lain ya dibandingkan saya? Bukankah kamu dulu bilang aku adalah orang yang ternyaman, tempat yang nyaman, nggak ada orang lain dan lain sebagainya ya. Mengharu biru karena kekangenan, dan di sini banyak kesepian ya. Ada yang di rumah sendirian atau ya mencari kenyamanan sendiri. Ada yang di sini mencari kesibukan dengan mungkin menanam tanaman ya, memelihara tanaman. Seperti itu teman. Kisahnya ya, bisa cocok bisa enggak. Sampai sini ini adalah petunjuk dari semesta ya. Jadi kalau memang nggak cocok nggak masalah, karena ini general. Kalau ingin cocok ya baca personal untuk kalian sendiri, seperti itu. Oke, orang yang berjauhan ya dengan kalian saat ini, mungkin dia yang kangen atau mungkin keduanya memang kangen. Ada rasa sakit ya, saya review ya supaya ingat. Ada rasa sakit, sebenarnya dia nyaman buat kalian ya.
Tapi kok lama nggak pulang, lama kok nggak menuju saya. Katanya saya adalah tempat ternyaman. Tambah lama tambah kangen, tambah lama tambah sepi, saya jadi curiga. Coba, emang dia kondisinya sekarang bagaimana sih? Ya, sip nggak? Bagaimana kondisi dia saat ini? Kondisi dia saat ini. Kondisi dia saat ini. Kok sulit ya saya anunya di sini. Ntar. Gimana ya? Wis gini aja. Tempatnya kurang lebar, teman-teman, banyak lampu. Soalnya di sini gelap. Segini wis. Bagaimana kondisi dia saat ini? Dia sedang kurang sehat, teman-teman. Bisa kurang sehat secara fisik, bisa secara mental, kecapean, ya. Bad health. Kurang baik kesehatannya. Bagaimana kondisi dia saat ini? Dia sedang bingung. Sedang ya mungkin banyak pekerjaan atau saya melihatnya orangnya sedang kecapean, teman-teman. Orangnya sering banyak capek ya. Sering melakukan perjalanan mungkin. Atau mungkin tempat dia kerja atau tempat dia apa itu jauh, jadi dibutuhkan perjalanan. Banyak yang perjalanannya harus berliku-liku dan berkelok-kelok, ini banyak saya lihat concern. Oke. Orangnya banyak pikiran. Bisa juga ini kesehatannya kurang bagus terkait dengan kesehatan pikiran ya teman-teman ya. Saya nggak bilang orangnya edan loh ya. Jangan salah persepsi. Oke. Lagi kepikiran. Pikirannya ruwet. Lanjut ya. Lanjut, bagaimana kondisi dia saat ini? Kondisi dia secara umum. Oke. Lo ada seseorang sosok major woman. Bisa kalian? Bisa seseorang yang kalian pikirkan. Seorang yang dewasa, ya. Atau di sini juga bisa ya, kalau memang dia itu punya ibu atau saudara, ya, yang mungkin usianya lebih tua, bisa banyak yang lebih tua. Ada juga yang sebenarnya usianya nggak tua sih, tapi saya melihatnya pemikirannya yang lebih dewasa ya, itu mungkin dia sedang kepikiran orang itu ya, saking mikirnya, atau hubungannya sedang ruwet dengan orang ini, bisa. Atau ini kalian ya, ini kalian, dia sedang memikirkan kalian gitu ya, sampai sakit ya. Kalau memang seperti itu mungkin ya kalian kangen, dia kangen, nggak bisa ketemu sampai sakit. So sweet, saking rindunya Rek, sampai kangen, sampai kepikiran, sampai sakit. Aku sakit karenamu ya, aku sakit karena merindumu. Oke. Oke, di sini saya melihat kondisi dia itu memang mengejar satu pencapaian ya, pencapaian. Sebenarnya pencapaian ini kalau saya melihatnya ya juga untuk kalian kok ya. Amin ya. Kalau hal-hal baik ini aminin, walaupun mungkin nggak cocok ya. Enggak, dia bajingan gitu ya. Maaf, boleh nggak ngomong gitu? Tapi saya melihatnya kalau memang seperti itu ya, orangnya mungkin nggak baik dan lain sebagainya ya, mungkin memang bacaan ini bukan untuk si orang yang nggak baik gitu ya, bukan tentang itu, tapi untuk orang yang baik. Karena di sini saya melihat orang ini kondisinya sangat memikirkan keluarga ya, sangat memikirkan keluarga. Kalau dibilang dia apakah sedang makmur, saya bilang dia sedang sulit ya, sedang sulit sekarang, seperti itu. Ada beberapa di sini yang hadir sebagai orang ketiga, is okay lah ya. Bukan is okay hubungannya itu saya membenarkan, bukan. Tapi jalan setiap orang, cerita hidup orang masing-masing ya. Saya nggak mau ngejudge ya. Tapi tetap saya bacakan. Ngono loh ya. Sedang stres orangnya ya. Ada rindu. Terutama rindunya yang paling besar adalah rindu. Ya maaf ya, saya bacakan aja ya. Rindu sama orang ketiga. Mungkin kalian ini adalah orang ketiga. Itu rindu mungkin. Nah, rindu. Jadi kalau kalian sedang rindu dalam cinta segitiga dan berjauhan, orang ini juga rindu sama kalian, gitu.
ya. Untuk selebihnya saya nggak mau memberi arahan-arahan lagi, kalau kalian nyimak dengan seksama. Dan saya yakin kalian orangnya cerdas ya, bijak, jadi bisa mengasumsikannya dengan baik. Ya, saya nggak mau berpanjang lebar, berputar-putar di situ. Bagaimana perasaan dia kepada kalian ya? Perasaan dia kepadamu ya. Oke. Perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu. Perlu nggak sih? Perlu nggak? Perlu ya. Coba saya lihat ya. Perasaan dia kepadamu. Jadi bisa ini kalau dari sini ya, kayaknya bisa ya sama-sama merindu ini. Sama-sama merindu. Loh, energi apa ini? Oke, sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Perasaan dia kepadamu. Ada apa ini? Wow. Rindu ya. Rindu banget teman-teman. Tapi gak apa-apa, saya lihat lagi. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Ini saya merasakan rasa rindu yang besar ya dari seseorang yang sedang kalian pikirkan. Lo orangnya itu sekarang itu lo sangat menderita dosa nonere. Bagaimana perasaan dia? Perasaannya tersiksa, rindu selalu mendera sampai sakit. Benar ini ya. Ini berarti mungkin orang yang sangat cinta ya, sangat baik ya. Bukan seseorang yang jahat sama kalian. Saya kira seperti itu ya. Saya sudah capek bacain berapa minggu, hampir 1 bulan ya. Ceritanya tentang orang yang pernah jahat sama kalian aja ya. Capek, rupanya ini adalah pembacaan yang bagus ya. Oke. Ya, dia kangen, perasaannya itu sudah rindu, tapi gimana ya? Saya masih dalam posisi yang nggak karu-karuan di sini. Sebenarnya saya rindu dan saya ingin ada pencerahan ya sama kalian. Mungkin rindunya karena kepingin berkomunikasi tapi nggak bisa ya. Berkomunikasi tapi nggak bisa. Mungkin nggak ada waktu atau mungkin apa. Oke, energi maskulin sangat kental di sini saya merasakan. Jadi energinya itu dia berusaha untuk strong ya, strong, kuat, tegas, baik itu menahan rindu ya, baik itu dalam pemikiran ya. Saya nggak tahu ya, orang ini mungkin ya memang sudah biasa jauh ya, tapi kali ini kayaknya berat untuk dia. Oke, lanjut ya. Iya, banyak memendam. Banyak yang menahan perasaan dan lain sebagainya hanya karena dia harus berjuang demi seseorang yang dicintai, juga keluarganya atau mungkin orang-orang yang dia cintai. Teman-teman, ini adalah orang yang baik sih. Apalagi untuk kalian ya, saya mohon maaf kalau ada di antara kalian yang hubungannya mungkin gak baik-baik saja kemudian blokir ya. Kalian yang memblokir. Kalau dia yang memblokir gimana? Saya kira kalau dia yang memblokir, kayak ada dia blokir tapi menderita sendiri. Nah, itu. Tapi kalau kalian yang memblokir, ini dia sangat menderita. Ya. Jadi terlepas siapapun yang memblokir, entah kalian atau dia di sini sangat menderita, banget, kangen. Nyesel kan? Makanya jangan blokir. Tapi sudah terhalang di sini, saya nggak tahu ya terhalang apa. Di sini banyak halangan untuk bisa saling mengungkapkan perasaan. Ya mungkin karena blokir itu atau mungkin apapun ya, banyak hal ya. Mungkin karena situasi kondisi masih belum kondusif ya. Mungkin proses ya, semoga segera bisa komunikasi yang baik kalau memang kalian masih ingin berkomunikasi. Sekali lagi di sini juga saya melihatnya banyak fitnah, teman-teman, ya. Banyak fitnah, banyak omongan yang nggak enak. Oke. Teman-teman, kita mau lihat lagi. Sebenarnya dia itu tujuan, niat, atau mungkin rencananya bisa keluar di sini, kita mau lihat ya. Emang rencana dia apa kepada kalian? Ingin segera bertemu ya, apalagi yang blokir-blokiran, yang apa itu namanya, sengaja memutuskan kemudian nyesel karepe dhewe ya, nyesel
nyesel dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, dengan tindakannya sendiri. Kita lihat sebenarnya apa yang ingin dia lakukan ya, apa yang ingin dia lakukan terhadap hubungan ini ya. Apa yang ingin dia lakukan dengan hubungan ini. Apa yang ingin dia lakukan terhadap hubungan ini. Dia ingin bisa kembali harmonis bersama kalian. Two of Cups. Lanjut ya. Apa yang ingin dia lakukan terhadap hubungan ini. Dia ingin memulai lagi hubungan bersama kalian, ingin membuka, ya entah membuka komunikasi atau apa, dia ingin berjuang memulai sesuatu lagi supaya hubungannya harmonis lagi. Gitu. Lanjut ya. Oke. Di sini ada strike. Dia berusaha kuat ya. Mengatur pikirannya, menurunkan egonya. Dia di sini berproses ya. Menurunkan egonya, menurunkan lebih kepada kasih sayang ingin dia tunjukkan kepada kalian. Aminkan ya teman-teman kalau memang kalian sedang menunggu seseorang ini. Oke, lanjut ya. Nanti ada inisialnya, ya. Kalau pengen inisial ya tak kasih inisial. Oh, dia ingin cari uang sebanyak-banyaknya mungkin ya dari kerjaan ini, pekerjaan atau nggak ada gunanya kalau saya itu berjauhan tapi tidak membawa hasil. Karena hasilnya ingin dipakai untuk menyenangkan kalian. Dia ingin membahagiakan kalian dengan hasil kerja kerasnya ya. Di sini untuk yang diblokir dia sangat sakit hati sebenarnya. Kalau memang dia yang memblokir, dia ingin membalut luka batinmu karena dia telah berbuat sesuatu yang buruk kepadamu, termasuk mungkin pernah memblokir atau memutuskan hubungan ya. Pernah komunikasinya nggak bagus. Nah, di sini dia ingin baik lagi. Oke, lanjut ya. Nggak masuk banyak. Satu kali lagi. Bacaan kali ini ringan dan menyenangkan menurut saya karena energinya bagus sehingga membuat saya pun nggak capek semua. Kalau energinya nggak bagus itu saya juga merasakan nggak nyaman teman-teman. Apalagi orang-orang yang energinya negatif gitu. Di sini saya melihat Emperor. Saya ingin jadi orang yang bertanggung jawab, ingin jadi orang yang baik, penuh kasih sayang, bisa memberikan kebahagiaan untukmu. Ini niat dia dan rencana dia. Wah, anu ya Bunda ya, berarti dia akan datang. Belum tahu, ya belum tahu. Karena untuk yang kedepannya, saya kira kalian orang beriman ya, nggak percaya sama ramalan kan? Ya, jangan percaya, walaupun betul. Karena sebenarnya bukan dari ramalannya yang penting, tapi bagaimana kita menganggap sesuatu, mungkin ramalan-ramalan itu adalah satu masukan aja gitu ya. Tapi percayanya tetap sama yang kuasa ya. Kedepannya lebih baik kita nggak usah tahu ya. Karena memang tahu dari mana wong itu rahasianya Tuhan kan gitu ya.
Kalau kita orang beriman pasti percayanya hanya Tuhan yang bisa tahu atau mengatur hal-hal yang ke depannya. Dan untuk orang-orang yang beriman seyogyanya ya tidak ingin tahu yang kuasanya Tuhan ya. Jadi kita sebatas manusia itu ya kapasitasnya manusia aja, berjuang, berdoa, berusaha, bekerja, berbuat baik itu tok wis. Bukan yang aneh-aneh ya, yang kapasitasnya bukan kapasitas manusia. Jelas kok batasannya ya di agama, semua agama saya kira. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi ini niat dan tujuan dia. Ya. Kalau begini kan bagus ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita kulik-kulik lagi permasalahannya lebih dalam. Kita mau lihat untuk inisial ya, saya tambahkan inisial. Inisial ini sebagai tambahan saja. Kalau memang bacaannya cocok, kemudian inisialnya ada berarti mantap. Tapi kalau memang nggak ada inisialnya, it's okay, yang penting bacaannya cocok ya. Kalau inisial saja mending nggak usah ya. Ada itu inisial saja ya. Mending kalian nonton video saya yang lain yang bacaannya cocok ya. Karena ini pembacaan kartu tarot bukan pembacaan inisial. Ini hanya tambahan saja. Kenapa nggak diambil aja biar nggak berisik? Yang berisik tutup kuping aja kalau pas gini. Saya nggak mau begini karena nanti energi saya. Gitu loh ya. Sudah nggak mau keluar lagi. Wes, capek. E I L O D O H K T L-nya 2 ya. Lucky, Lukman, Lucy, Lily. O-nya juga 2. Eldo. G Y S. Ini ya. Ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Pesan semestanya apa ya untuk kalian? Kalau pesan dari saya sih nggak usah berprasangka buruk, nggak usah suudon, itu hanya membuat kalian bingung-bingung sendiri ya. Nggak penting juga, yang rugi juga kalian sendiri. Energinya jadi negatif. Kalau memang ada info-info yang masuk tentang dia, ya gosip-gosip atau apapun, baik buruk jangan terlalu dipercaya. Kabar burung ya. Kemudian kalian yang pengen tahu banyak tentang dia, ya apa ya, pengen tahu itu ya boleh ya kepo, tapi kalau berlebih jangan ya. Apalagi disertai dengan kepo tapi sudah bawa energi negatif dari dirinya. Jadi nanti jadinya tambah nggak karu-karuan, bikin hidup nggak tenang. Oke, saya mau ambil kartu untuk pesan semesta ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Masuk nggak masuk ke dalam cerita ini, tetap saya bacakan saja pesan semestanya. Semoga bisa manfaat untuk kalian. Oke. Pesan semestanya, life changing epiphany or experience. Ini adalah saat yang tepat, yang besar untuk melakukan perubahan ya. Tuhan melindungi atau support ya, mendukung setiap langkah yang kalian ambil ya. Jadi ini saat yang besar, artinya ya mungkin berjauhan ini bukan tanpa sebab atau tanpa alasan terjadi di dalam kehidupan kalian. Berjauhan, berpisah, sulit berkomunikasi ya, tapi untuk mendewasakan ya. Sebenarnya mendewasakan satu sama lain ya, pengalaman yang mendewasakan. Oke,
Ini adalah satu pengalaman yang diberikan oleh semesta untuk kalian masing-masing bisa menjadi lebih dewasa. Ambil positifnya teman-teman ya. Lanjut ya. Oke, di sini spiritual path. Saya melihatnya begini. Pesan semestanya adalah kalau memang nggak bisa komunikasi, pakai jalur langit ya. Pakai jalur jiwa batin. Di batin didoakan yang baik-baik supaya terhubung. Ya. Oke. Saya sudah nggak mau terhubung sama orang itu walaupun niatnya baik. Tetap doakan baik supaya ke kaliannya baik. Kok enak wong dia itu dulu nyakitin saya. Gak ada masalah ya. Tapi kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa sih. Tapi sebenarnya berkahnya untuk kalian. Apakah berkahnya juga untuk dia? Belum tentu ya. Yang penting kita baik dulu. Soal dikabulkan, soal itu nyampe ke dia kan kita nggak pernah tahu. Ya. Kalau kita doakan jelek, itu ya untuk kita juga. Bisa nyampe ke dia, bisa juga enggak ya. Daripada gitu kan ya mending doakan yang baik-baik. Lanjut ya. Terlalu banyak. Satu lagi ya. Socialize or join in. Jadi di sini kalian jangan hanya nunggu orang ini terus mengurung diri. Buka jejaring, buka pergaulan ya, yang positif ya. Dengan orang-orang yang punya open minded people ya. Jadi orang-orang yang terbuka pemikirannya, hal-hal yang baik di luar ya. Mungkin circle kalian atau mungkin hanya dengan orang ini hanya berharap orang ini, hanya kangen sama orang ini kemudian menutup diri. Luaskan pergaulan yang baik, yang positif supaya kalian menjadi lebih berkembang. Itu aja sih, ya. Oke, untuk personal reading, teman-teman, caranya adalah chat WA. Daftar dulu dengan chat WA. Ketiknya daftar tarot kirimnya ke Mbak Tia admin saya, ya. Itu nomor admin saya. Nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya, tulis ketiknya ya. Daftar tarot gitu ya. Supaya Mbak Tia cepat membalas untuk dibalas tentang aturannya. Semua yang dikirimkan Mbak Tia itu dibaca dari awal hingga akhir ya. Yang detail, jangan sekedarnya gitu ya. Kemudian transfer ya. Transfer aja tidak mengisi data tidak saya bacakan. Tidak mungkin didaftar sama Mbak Tia, tidak mungkin diberikan jadwal. Ya. Jadi dipenuhi semua, dibaca kemudian dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi. Kemudian akan diberikan jadwal. Ya, jadwalnya itu sesuai dengan pendaftaran. Walaupun sudah kemarin lusa atau mungkin sebulan yang lalu tapi tidak memenuhi syarat ya tidak terdaftar. Make transfer tok ya, cuman transfer aja yang nggak dibacakan wong tidak mengirimkan data. Ya intinya seperti itulah. Dengan bagaimana bacanya? Dengan chatting, dengan surat menyurat atau dengan apa ya? Dengan video call seperti ini langsung ya. Durasinya 15 dan 30 menit. Saya tidak mau lebih. Tinggal pilih 2 itu aja ya. Yang mau bayar lebih nanti saya kasihkan anak yatim. Jadi enggak terhitung untuk penambahan durasi, enggak ada penambahan durasi. Ya. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian diperhatikan juga kalian kalau yang mau daftar, kalau daftarnya jam 3 malam ya. Jam 1 malam ya mbok ya sabar ya. Akan dibalas di jam kerja. Pembacaannya pun juga ada jam kerjanya. Silakan kalian baca nanti di rules-nya, di aturan mainnya. Oke, seperti itu. Teman-teman, semoga kali ini bisa membawa berkah untuk kalian ya, bisa mengambil manfaat positif untuk yang sedang suudon dengan seseorang yang mungkin jarang berkomunikasi dengan kalian. Jauh itu nggak selalu luar daerah, luar pulau, luar negeri ya, walaupun banyak yang seperti itu ya. Lain RT pun tapi kalau memang berjauhan secara energi ya, itu juga saya bisa bilang itu adalah jauh. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga berkenan dan semoga kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan ini sehingga bisa berkah. Berkah untuk yang baca, berkah untuk yang nonton ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.